Mengapa rokok itu berbahaya? Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. 200 jenis diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya kanker, seperti kanker paru, emfisema, dan bronkitis kronik, atau juga kanker lain seperti kanker nasofarinks, mulut, esofagus, pankreas, ginjal, kandung kemih, dan rahim. Aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah bisa menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, risiko stroke, menopause dini, osteoporosis, kemandulan, dan impotensi. Paru-paru merupakan organ yang cukup banyak terkena dampak dari asap rokok, termasuk kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik, dan bronkitis. Sebanyak 80% kasus kanker paru disebabkan oleh merokok. Rokok mengandung zat adiktif tinggi dan dapat menyebabkan kecanduan. Penyebabnya adalah nikotin yang terkandung dalam tembakau rokok. Nikotin menciptakan bentuk ketagihan yang kompleks, membuat seseorang ingin terus merokok, bahkan jika orang tersebut telah memilih untuk berhenti merokok. Tingkat ketergantungan terhadap rokok dan nikotin bisa sangat kuat. Beberapa penelitian bahkan menyatakan bahwa nikotin bisa lebih adiktif daripada beberapa jenis obat-obatan terlarang. Perubahan fisik yang merugikan karena merokok. Yang pertama, kantung mata. Kedua, gigi berwarna kuning. Ketiga, cepat beruban. Keempat, kulit kering. Kelima, pinggang berlemak. Dan yang terakhir, keriput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil scratch yang telah kami buat dengan tema merokok akan merusak sistem organ pernafasan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai scratch ini pada kesempatan kali ini, yaitu Zian Jamil dengan NIM 12120600134, Syifa Nurenda Solihat dengan NIM 12120601115, Putri Zahra Qadariyah dengan NIM 12120600096, Nur Laeli dengan NIM 12120600092, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Sabila Nur Hasya Fauziah dengan NIM 12120600107. Di bagian pertama, yaitu bagian pembukaan, kita menambahkan background yang sebelumnya kita edit terlebih dahulu di aplikasi Ibis Paint, lalu kita tambahkan ke dalam aplikasi Scratch di bagian backgroundnya. Kita juga menambahkan background Mario Bros yang tersedia di Scratch untuk musik di bagian pembukaan. Pada bagian selanjutnya, kita mengganti slide background tadi dengan background menu yang akan dibahas pada Scratch ini. Nah, yang pertama itu, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa kuis yang dapat dijawab oleh teman-teman, lalu kita akan memberikan pembahasan materi mengenai pertanyaan-pertanyaan kuis tersebut. Di sini juga terdapat kursor. Kursor ini nanti akan bergerak ke kotak kuis dan materi, lalu membuat seolah-olah bahwa kursor ini mengklik kotak-kotak tersebut dengan menambahkan efek sound klik dari Scratch ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Baik, saya Zian Jamil dengan nomor induk mahasiswa 12120600134 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah rekan saya jelaskan. Di sini tampilan selanjutnya yaitu ada slide background yang ketiga yang isinya kuis dengan jumlah soal 3 buah pilihan ganda. Dan untuk sistemnya kita cukup mencantumkan option huruf yang dirasa benar saja. Di sana juga terdapat kolom box komen untuk memasukkan jawabannya. Namun sebelum itu, kita membaca pertanyaan yang ada di bubble chat. Jika jawaban Anda benar, maka skor akan bertambah dan ditandai dengan efek suara tangan. Lalu dapat melanjutkan ke nomor berikutnya. Namun, jika jawaban Anda salah, maka kita akan stuck di soal tersebut sampai jawaban yang kita masukkan tepat. Jadi, untuk melanjutkan ke soal berikutnya, kita harus menjawab dengan benar.
Jika jawaban salah, maka bubble chat akan menunjukkan teks jawabanmu salah, ayo coba lagi, dengan sound efek menangis. Nah, untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dengan nomor induk mahasiswa 12120600092. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di slide selanjutnya dari menu yang tadi, setelah kursor mengklik bagian menu, slide background akan berpindah ke bagian selanjutnya. Nah, di sini itu kita membuat animasi berupa contoh bagaimana sih perubahan pada paru-paru jika kita menghisap asap rokok. Jadi di bagian ini kita cantumin sprite berupa gambar rokok, lalu disetting dengan pergerakan ke arah mulut. Setelah rokok berada di bagian mulut, maka akan muncul asap di bagian tenggorokan. Nah, asap ini nanti maju lagi dari tenggorokan hingga sampai ke paru-paru. Lalu ketika asap hendak mendekati bagian paru-paru, otomatis paru-parunya akan berubah warna menjadi abu-abu. Oke, dari penjelasan saya tadi, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Siva Nurena Solihat dengan NIM 12120600115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide materi. Slide bagian ini merupakan slide bagian pemaparan materi atau pembahasan dari soal-soal kuis. Di sini terdapat 4 slide background yang di dalamnya merupakan materi penjelasan dari soal-soal kuis. Serta di bagian materi ini tidak hanya menampilkan tulisan materi saja, namun ditambah dengan suara penjelasan dari materi tersebut, sehingga memudahkan penggunanya untuk lebih memahami mengenai materi yang disampaikan. Jadi di sini diterangkan mengenai bagian organ yang paling banyak terkena dampak dari asap rokok, serta penyakit apa saja sih yang akan menyerang tubuh apabila kita merokok, serta dijelaskan bahwa zat yang menyebabkan kecanduan bagi perokok, serta adakah perubahan fisik yang akan merubah dari si perokok tersebut. Di sini akan dijelaskan mengenai materi tersebut. Nanti hasilnya akan seperti ini. Apa rokok itu berbahaya? Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. Paru-paru merupakan organ yang cukup banyak terkena dampak dari asap rokok. Rokok mengandung zat adiktif tinggi dan dapat menyebabkan kecanduan. Penyebabnya adalah nikotin yang terkandung dalam tembakau rokok. Perubahan fisik yang merugikan karena merokok. Untuk script background pertama, menambahkan kejadian ketika bendera hijau diklik, maka akan muncul suara Mario Bros dan pergantian pada background menjadi latar background pembukaan. Lalu setelah background berganti, dia akan diam selama 4 detik. Setelah 4 detik, dia akan berganti ke latar selanjutnya, yaitu latar menu. Script dari background kedua atau latar menu adalah saat background ditayangkan, maka akan diam selama 4 detik. Lalu di sini juga terdapat kursor atau jari. Scriptnya itu yaitu menambahkan kejadian ketika bendera hijau diklik, maka kursor akan bersembunyi selama 4 detik sehingga tidak terlihat pada latar yang pertama. Lalu setelah kursor bersembunyi, maka kursor itu akan muncul kembali dan meluncur 2 detik ke X sama dengan 78 dan Y sama dengan min 24. Nah, ini tuh berfungsi untuk menggerakkan kursor ke kotak kuis. Setelah itu ditambahkan efek suara mengklik dan dia akan sembunyi kembali agar tidak terlihat di latar yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Jahra Kodaria dengan nomor induk mahasiswa 12120600096. Saat itu kita latar ke slide ketiga yaitu background quiz. Di sini kita meletakkan gambar orang. Stripnya itu apabila bendera diklik
awalnya itu disembunyikan selama 8 detik. Jadi pas tadi di awal itu orangnya itu kan tidak muncul. Nah, itu disembunyikan terlebih dahulu selama 8 detik. Lalu setelah berpindah ke slide background quiz, otomatis orang ini akan muncul kembali atau ditampilkan. Lalu di sini juga kita membuat skor untuk kuisnya. Jadi kita letakkan kodenya itu di sini, skor. Setelah itu orang ini saat dimulai kuisnya akan mengeluarkan bubble chat berupa soal dari kuis tersebut. Kita masukkan sensor berupa tanya. Setelah itu kita meletakkan kontrol jika itu buat jawabannya. Jadi saat jawaban itu benar, otomatis dia akan mengatakan jawaban kamu benar, terus mengeluarkan efek sound berupa tepuk tangan. Lalu kita mengucapkan siaran pesan buat soal yang kedua. Jadi otomatis saat mengisi jawaban itu benar, otomatis skornya akan bertambah sebesar 1. Jika kita salah menjawab, otomatis orang itu akan memunculkan jawabanmu salah, ayo cobai lagi. Setelah itu akan mengeluarkan efek suara seperti menangis. Lalu kalau salah, otomatis soalnya tidak akan berubah ke soal berikutnya, tapi akan tetap soal itu sampai jawaban yang kamu jawab itu benar. Ini kembali kepada soal yang kedua. Sama untuk aturannya seperti yang di nomor 1 tadi. Dan ini adalah soal kuis nomor 3, sama aturannya seperti kuis nomor 1 dan kuis nomor 2. Baik, lanjut untuk sprite yang kita pakai pada background ini, kita menambahkan sprite gambar tubuh, gambar rokok, serta gambar organ-organ tubuh. Di sini awalnya itu ketika bendera diklik, sprite organ tubuh akan bersembunyi terlebih dahulu. Lalu setelah menerima pesan materi, sprite organ akan muncul kembali. Lanjut pada bagian sprite rokok, nah nanti rokok ini akan bergerak menuju mulut, setelah itu diam. Nah, ketika rokok sudah sampai di mulut, nanti akan keluar asap. Awalnya, asap itu hilang terlebih dahulu, lalu akan muncul kembali di bagian tenggorokan. Nah, kemudian asapnya itu meluncur atau maju ke arah paru-paru. Setelah asap sampai di bagian paru-paru, maka paru-paru tersebut berganti warna menjadi abu-abu. Nah, sebelum berganti warna, pada awalnya itu paru-paru akan tampil ketika menerima pesan materi. Setelah itu, tunggu sampai 13 detik, kemudian sprite gambar paru-paru itu akan hilang dan berubah warna menjadi abu-abu. Slide ini adalah slide materi. Di sini hanya bermain background dan dengan suara rekaman. Jadi setelah dipindahkan ke slide materi atau materi pertama, kita menambahkan suara rekaman berupa penjelasan materi tersebut. Lalu background tersebut akan diam selama 41 detik sampai suara selesai. Setelah itu diganti ke background materi kedua, sama menambahkan suara berupa rekaman pembahasan. Lalu background akan diam kembali selama 17 detik. Setelah itu background diganti ke materi ketiga, sama ditambah dengan suara berupa rekaman. Background akan diam selama 31 detik sampai suara rekaman selesai. Setelah itu background akan berganti kembali ke materi keempat, menambahkan rekaman pembahasan kembali. Lalu background akan diam selama 15 detik. Setelah itu background akan berganti ke background polos.